Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Prayitno, sang mu'alaf, masih dalam pembahasan soal kristologi. Semoga bermanfaat. Ini Nabi Muhammad apa betul keturunan dari Nabi Daud? Nah, sekarang begini aja coba ya, kita lihat misalnya kitab Sefer Beresit, kitab Kejadian, pasal 22 ayat yang kedua. Coba tolong dibaca. Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, kalau menurut perjanjian lama atau kitab Sefer Beresit khususnya, yang dijadikan korban siapa? Ishak. Ya. Kalau seandainya apa yang tertulis itu benar, ya, seandainya benar, oke, saya sebagai muslim misalnya, oke lah, saya terima bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, misalnya Ishak. Jadi berarti ada kesepakatan kan, Yahudi mengaku yang dikorbankan Ishak, Kristen mengaku yang dikorbankan Ishak, Islam dalam konteks ini saya juga oke, yang dikorbankan Ishak, seandainya itu benar, ya. Tapi apa maksudnya hanya berhenti di sini? Di sini? Ternyata orang Kristen menafsirkan apa? Bahwa ini terkait dengan Yesus Kristus. Betul? Jadi ini terkait dengan korban Yesus Kristus. Karena Yesus keturunan siapa? Ishak. Nah, kalau di Islam sebetulnya tidak berhenti di Yesus. Nabi Muhammad pun juga keturunan Ishak. Karena dia keturunan dari siapa? Melalui neneknya yang bernama Salma binti Amr. Kalau Yesus terkait dengan ibunya, yakni Sayyidah Maryam. Kalau versi Islam dari Sayyidah Salma binti Amr. Sama-sama garis ibu. Jadi kalau seandainya sama-sama merujuk pada Ishak. Tapi kalau seandainya ini bukan Ishak tapi Ismail, Nabi Muhammad benar. Karena dia keturunan Kedar sebagaimana pernyataan Rambam. Rambam mengakui bahwa dia keturunan dari Kedar, garis bapak. Bukan garis ibu, garis bapak. Ismail. Tapi kalau ini dinasabkan kepada Yesus, apakah kalau misalnya ini seandainya Ismail, Kristus masuk di sini? Tidak masuk. Jadi mau disebut Ishak, Nabi Muhammad masuk. Mau disebut Ismail, Nabi Muhammad masuk. Tapi kalau dari Ishak, Kristus masuk. Tapi dari Ismail dia nggak masuk. Jadi mau maju, kita untung. Mau mundur, kita untung. Sama-sama harusnya. Iya, ternyata Nabi Muhammad sudah sangat meyakinkan sekali bahwa beliau adalah nabi yang sudah menyempurnakan dari nasab keturunan dari Abraham Daud atau Nabi Abraham, dan beliau adalah sebagai nabi akhir zaman. Jadi untuk umat Islam, kuatkan akidah Anda. Dari perbincangan ini ternyata Nabi Muhammad juga mempunyai garis yang sangat kuat sekali. Jadi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Nabi Muhammad bukan keturunan dari Bani Kedar. Jadi berdasarkan dokumen-dokumen Yahudi bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Kedar, sebagaimana pernyataan Rabbi Moshe ben Maimon yang mengatakan begini bukan pihak Muslim, juga bukan pihak Kristen, tapi ini adalah pernyataan dari Rabi Yahudi yang sangat otoritatif. Yang menulis kitab Mishneh Torah. Yang punya kitab Taurat. Yang menulis kitab Torah. Kitab Mishneh Torah maksud saya. Jadi ini bukan dokumen sembarangan. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad tidak ada hubungan dengan Ismail, siapa yang berkata tidak ada hubungan dengan Ismail? Orang Yahudi sendiri mengakui kok dia keturunan Ismail. Bahkan berkaitan dengan Zamzam, berkaitan dengan Hayishmaelim, itu termaktub dalam kitab-kitab dokumen Yahudi sendiri. Oh ya, saya lanjutkan lagi sebentar ya. Untuk hal seperti itu, Pak Alin, kenapa orang Yahudi sampai hari ini kok tidak mau masuk Islam, bahkan tidak mengakui Nabi Muhammad ini ya? Alasannya sederhana. Mereka memohon dan berharap bahwa yang berasal dari orang istimewa ini harus dari garis bapak. Jadi orang istimewa itu yang nanti hadir sebagai Mesias, yang hadir sebagai Nabi besar, itu dari garis bapak. Itu maunya mereka. Itu termaktub dalam kitab-kitab Yahudi sendiri, kitab-kitab Rabi Yahudi sendiri. Tetapi seseorang itu diaku Yahudi atau tidak sebagai Yahudi, itu ujungnya pada garis ibu.
Jadi kalau ada seseorang memiliki hubungan darah garis ibu, itu tetap diakui sebagai Yahudi. Tapi kalau menyatakan diri sebagai nabi besar, sebagai Mesias, harus dari garis bapak. Nah ini kan dari asumsi orang-orang Yahudi, bukan dari fakta real. Makanya orang-orang Yahudi sendiri sampai sekarang ketika bicara mengenai Yesus Kristus, mereka menolak atau menerima? Menolak. Kenapa mereka menolak? Karena dari garis ibu, bukan dari garis bapak. Garis bapak dia menginginkan nanti itu adalah Mesias yang benar. Ternyata faktanya Al-Masih, Yesus sebagai Al-Masih dari garis ibu. Dia nggak mau terima. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri? Nabi Muhammad ditolak juga gara-gara soal garis ibu. Oh, gitu ya. Tapi untuk masalah tauhid ini sama ya? Kalau secara tauhid, syahadat kan ada dua. Syahadat yang pertama dan syahadat yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat pertama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat kedua. Antara Islam dengan Yahudi, syahadat pertama itu sama. Mengakui Tuhan yang satu, tidak punya serikat pada dirinya. Tidak ada pengakuan konsep Trinitas itu. Sama. Kiblatnya pun kita mengakui kiblat mereka, mereka pun mengakui kiblat kita. Cuma Karena secara kenabian mereka tidak. Nah, yang level yang kedua ini yang bermasalah. Yang bermasalah. Tapi kalau kita dengan Yahudi level 1 nggak ada masalah, level kedua yang masalah. Kalau Kristen, Kristen dengan kita, Kristen dengan Yahudi itu dua level beda semua. Nggak ada yang sama. Tidak bisa disamakan. Sudah selesai, Pak? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai hari ini, maaf. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan kajian selanjutnya dengan topik masalah agama Samawi, agama Islam, Kristen dan Yahudi. Kita akan menelaah dari bukti-bukti teologis, dari bukti-bukti kitab-kitab yang lama. Jadi kita akan bertemu lagi dalam topik yang lebih hebat lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.